Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Mujahidin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas limpahan pertolongan taufik dari Allah dan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka sampai di malam hari ini, malam yang ke-6 di bulan Dzulqa'dah tahun 1437 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis kita yang mulia ini, yaitu Majlisul Ilm, dalam rangka kembali melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita berdoa kepadanya, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita lakukan dan kita amalkan di malam hari ini diridhai oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita pertama selepas bulan Ramadan. Maka izinkan kami untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan ibadah kami dan ibadah hadirin sekalian yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Kemudian selepas bulan Ramadan kita benar-benar dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih sesuai dengan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu mengenai
penjelasan kitab Riyadhus Shalihin, yang kita ambilkan penjelasan ini dari penjelasan atau syarah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, kita tidak akan membahas kitab ini secara urut. Jadi bab 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan kita pada waktu pembukaan yang lalu, kita hanya akan bahas beberapa bab yang kita rasa penting untuk kita ketahui bersama. Maka kita akan pilihkan beberapa bab saja yang kemudian bab ini memang penting untuk kita fahami bersama. Dan tentu kita akan awali sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelum Ramadan, bab mengenai niat, dan ini bab telah kita sampaikan sebelumnya pada pertemuan yang waktu itu. Sehingga untuk sedikit yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan sekedar mengulang sedikit biar sekedar gampang untuk kita nyambung pada bab yang berikutnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada bab yang pertama, bab al-ikhlas wa ihdharin niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Di setiap amalan kita, yang amalan itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ayat yang pertama dalam surah Al-Bayyinah, ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali supaya kemudian mereka menyembah Allah, ibadah kepada Allah, dan bukan sekedar ibadah yang diminta, akan tetapi mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan di dalam menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, secara lurus, dalam artian tidak kebanyakan keplesetnya. Jadi lurus, hanif, hunafa. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan termasuk yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka di sini termasuk kita semua. Apa itu? Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, agama yang qayyim. Nah, dari ayat ini ada kalimat mukhlishina lahuddin, dalam artian mengikhlaskan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ayat yang kedua dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-37. Dan ini sesuai dengan nanti, ini kan kita dekat dengan bulan apa? Bulan kurban ya, Dzulhijjah. Maka perlu kita tata niat kita. Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Untuk orang-orang yang melakukan ibadah kurban, Allah katakan, lan, sekalipun tidak akan pernah sampai kepada Allah daging kurban kalian atau darah dari kurban kalian. Akan tetapi yang sampai apanya? Walakin, akan tetapi, yanaluhut taqwa minkum, yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kalian. Dalam artian ketakwaan di sini takwa yang mendorong kalian untuk melakukan ibadah kurban. Maka tidak ada ceritanya Allah butuh dagingnya, Allah butuh darahnya, tidak ada. Maka oleh sebab itu, kemudian jangan sekedar yang ditonjolkan itu adalah terlalu fokus pada kesempurnaan binatang kurbannya. Itu bagus, itu boleh. Tapi yang lebih penting kita perhatikan di situ adalah karena apa kita melakukan ibadah
kurban. Maka Allah katakan di sini Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya, akan tetapi yang dinilai dan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian ketika melakukan ibadah kurban. Yang berikutnya ayat yang ketiga surah Ali Imran ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Mereka di sini maksudnya apa? Orang-orang kafir yang mereka mengira kalau niatan jahat mereka terhadap Rasulullah itu disembunyikan. Dalam artian orang-orang Islam tidak tahu, maka mereka mengira seakan-akan itu akan aman-aman saja. Tidak akan ada yang bisa mengetahui. Akan tetapi Allah ingatkan, katakan wahai Muhammad kepada mereka, in tukhfu ma fi sudurikum. Sekiranya kalian sembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian terangkan sekalian, tunjukkan sekalian, apa yang terjadi? Ya'lamhullah, Allah tetap pasti akan tahu. Nah, sekarang kenapa kok ayat ini dimasukkan dalam ayat bab mengenai niat? Ini ayat kan mengenai pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kalian sembunyikan niatan kalian, amalan kalian, apa yang tersimpan dalam diri kalian, dalam hati kalian, ataupun kalian terangkan sekalian, itu Allah pasti tahu. Kenapa disebutkan dalam bab masalah niat? Karena nanti arahnya adalah bahwa niat ini yang kita fahami ya. Cuma tetap kita tidak akan memaksa orang lain untuk sesuai dengan pemahaman kita, tidak. Karena apa? Ini bukan zamannya paksa-paksaan sudah. Ini zamannya sekedar kita sampaikan dalil kita sampaikan apa yang kita fahami. Mengenai nanti orang lain bisa faham, bisa mengamalkan atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini karena nanti akan mengarahkan kita bahwasannya niat itu tidak perlu diucapkan, tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilafatkan. Karena apa? Allah katakan, kalaupun kalian sembunyikan dalam hati kalian ataupun kalian tampakkan sekalian, Allah pasti tahu. Sudah ya? Itu beberapa ayat Al-Quran yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan yang paling penting di sini adalah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam ibu-ibu. Bu, ya Allah, saya kalau lihat ibu-ibu sudah senden semua gini, hati saya sedih, Bu. Kayak sudah siap-siap aja udah. Nggak ngantuk tapi ya alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau panjenengan ngantuk, saya pulang saja. Maka di sini disebutkan an-niyatu, niat itu mahalluha, tempatnya adalah al-qalb, di dalam hati. Maka kita perlu tahu Rasulullah itu ahli ibadah apa tidak? Yang benar, ahli ibadah apa tidak? Ahli ibadah kan? Sepakat? Rasulullah ya pernah wudu, Rasulullah ya pernah sholat, Rasulullah ya pernah haji, Rasulullah ya pernah puasa, Rasulullah ya pernah kurban. Tapi mohon maaf, tidak satupun riwayat yang sampai kepada kita bahwa di awal ibadah Rasulullah itu diawali dengan niat yang dilafatkan. Tidak ada. Itu menunjukkan apa? Bahwasannya memang yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pertama, niat itu penting dan tidak boleh diremehkan. Maka jangan, yang penting metu ke omah nang masjid kan yo niat sholat sih. Tidak begitu juga. Yo harus ada ihdharun niyah, dihadirkan niatnya. Saya keluar rumah ke masjid ini yo pasti mau sholat, cuma kemudian dihadirkan niat itu di dalam hati. Walaupun para ulama juga mengatakan tidak dihadirkan pun karena menunjukkan Anda sudah keluar dari rumah, itu seakan-akan memang Anda sudah berniat. Cuma tetap kita tidak boleh meremehkan. Ihdharun niyah, dihadirkan dulu. Yang kedua, setelah kita tidak meremehkan masalah niat, kita harus tahu niat itu bukan untuk diucapkan. Karena niat, saya berniat dalam hati, diniatkan. Apalagi yang ketiga, Allah yang kita akan ibadahi
itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Maka kita tidak perlu melafazkan niat walaupun tetap kita menghormati. Sebagian di antara saudara kita kaum muslimin yang tetap mereka itu melafazkan niatnya. Karena ini bukan termasuk bid'ah yang berat atau bid'ah yang sesat atau tidak. Karena sebagian di antara mereka meyakini melafazkan tadi untuk menolong hati dalam menghadirkan niat. Cuma kalau kita sekali lagi kita yakini tanpa perlu dilafadzkan. Ibu-ibu nggih? Dilafadzkan apa mboten, Bu? Ya benda. Nah, maka di sini tidak usah. Sekarang ayat hadis yang pertama. Ini hadis sering kita dengarkan dan bahkan saya yakin banyak di antara kita pun yang sudah hafal hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar ibn al-Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza ibnu Riyah ibnu Abdullah ibn Qard ibnu Razah ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu bin. Hafal semua kan kalau yang ini? Coba saya baca hadis yang lain mungkin sudah mulai bingung lagi gitu. Tapi alhamdulillah, yang penting yang satu ini hafal dulu ya. Innamal a'mal bin niyat. Sesungguhnya amalan itu ada niatnya. Dan ini kalimat innama, kalau panjenengan belajar bahasa Arab itu namanya adat al-hasr. Adat al-hasr itu artinya kalau ada kalimat innama berarti setiap yang seperti itu pasti sama. Innamal a'mal artinya apa? Setiap amalan bin niat pasti ada niatnya. Maka tidak mungkin Anda beramal tanpa niat, tidak mungkin. Entah itu niatannya baik atau niatannya buruk. Karena setiap amalan kita pasti kita punya apa? Punya tujuan. Nah, tujuan tadi itu termasuk dari makna niat. Jadi setiap Anda sekarang, Anda dari rumah bawa sepeda pancal, pakai baju olahraga, pakai helmnya sepeda pancal, berarti tujuan Anda mau kemana? Mau olahraga goes kan? Itu berarti amalan Anda pasti ada niatnya. Anda niatnya apa? Saya niat mau sepeda pancalan. Nah, maka sekarang para ulama mengatakan, "Lau kallafna Allahu 'amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yutaq." Kalau ada Allah perintahkan kepada kita amalan tanpa niat, maka Anda tidak mungkin bisa mengamalkannya. Karena itu amalan tidak mungkin bisa dilakukan. Coba, sekarang Anda pikirkan, Anda pernah beramal apa saja? Amal ini dalam artian umum loh ya, baik perkara duniawi maupun ukhrawi. Sekarang Anda pikir coba, sama bareng-bareng, dipikir Pak, dipikir Bu ya. Anda mikir apa Bu? Pikirkan coba, perbuatan apa yang Anda lakukan, kemudian ternyata dari perbuatan itu sampai Anda punya tujuan. Coba, pernah punya apa enggak? Kenapa kok diem semua? Oh mikir, ya silakan, diteruskan mikirnya. Saya kasih waktu berapa menit? Tidak mungkin ada. Semua yang kita lakukan pasti ada niatnya. Maka kita datang ke masjid ini pun niatan kita ya macam-macam. Ada yang niatnya cari ilmu, ada yang niatnya sekedar mengisi waktu luang. Bagus sekali ini ya. Jadi ngaji itu sekedar ngisi waktu luang ini. Ada yang kemudian, alah siapa tahu nanti di sana ketemu teman saya, ada utangnya mau tak tagih lah utangnya gitu kan. Ada yang niatan yang lain, siapa tahu di sana ketemu jodoh. Ini mungkin yang masih jomblo-jomblo kan, siapa tahu ketemu jodoh di sana. Nah, maka itu niatannya, semua amalan pasti ada niatnya. Innamal a'mal bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang
akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sudah, panjenengan kepingin apa sama Allah dikasih. Karena Allah itu maha adil. Allah tidak suka ada orang yang berusaha tanpa hasil. Allah tidak suka. Maka pasti panjenengan oleh Allah pasti dikasih. Maksudnya apa? Kalau tujuan panjenengan mencari dunia, Allah kasih dunia. Tapi nanti di akhirat ngaplu, tidak punya apa-apa. Kalau panjenengan niatkan untuk seseorang, ini Anda beramal hanya sekedar mencari perhatian dari mertua, Allah bikin mertua Anda perhatian sama Anda. Kalau dari amalan tadi, Anda berharap apa? Anda berharap supaya saya dikenal. Allah tidak akan sia-siakan panjenengan. Allah bikin Anda dikenal. Kalau dari niatan Anda kepingin mendapat gelar si alim, alim itu ahli ilmu, Allah tidak akan sia-siakan. Allah kasih Anda gelar ahli ilmu. Tapi nanti apa yang ada di balik semua itu? Kekecewaan ketika kita sampai di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan al-ajilata, artinya al-ajilata itu, al-ajilata adalah kehidupan dunia, maksudnya kehidupan yang ada sekarang. Barang siapa dari amalannya sekedar mencari dunia, Allah katakan apa? Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami berikan apa yang dia cari. Kami kasih apa yang dia cari. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-19, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Akan tetapi orang-orang yang meniatkan dari amalannya itu menginginkan kehidupan akhirat, ini insyaallah kita ya. Menginginkan kehidupan akhirat, apa Allah katakan apa? Wa sa'a laha sa'yaha. Dan dia berusaha, bukan cuma niatan kepingin tok, tapi ada usahanya, ada ikhtiarnya. Wa huwa mu'min, dan dia termasuk orang yang beriman. Ini maksudnya apa? Amal tanpa iman tidak mungkin diterima. Amal tanpa iman tidak mungkin diterima. Maka coba lihat setiap hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan beramal. Rata-rata diawali dengan apa? Imanan. Ramadan kemarin masih ingat kita ya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Iman dulu baru mencari ganjaran. Kalau tidak ada imannya tidak akan diterima. Maka kan banyak orang ngomong ya, oh terus kan kesian orang-orang kafir itu. Padahal banyak orang kafir itu yang baik-baik, sodakoy ya banyak gitu loh. Amalannya itu ya banyak, sama tetangga ya dermawan, ramah tamah, suka nolong. Masa tidak bisa masuk surga? Kita bilang tidak bisa. Sudah sarwat-ruwat sudah. Tidak bisa. Loh kenapa? Loh ini amalnya terus kemana? Sekarang begini saja. Orang mau daftar sekolah itu kan ya daftar dulu ya. Orang mau sekolah itu kan daftar dulu. Ini tidak pernah daftar minta ujian. Setelah ujian minta lulus. Dari mana daftar tidak pernah kok? Kan kita ini daftar dulu. Tulis nama kita di antara kelompok orang-orang yang beriman dulu. Ikrarkan dengan mengucapkan 2 kalimat. Nah, daftar resmi sudah. Baik, tercantum namanya. Nanti ketika akhir kelas ada ujian, kita tercantum apa tidak nama kita? Tercantum. Kalau kita bisa menyelesaikan ujian tadi, kira-kira lulus apa tidak? Lulus. Ini ada orang tidak pernah daftar, sekolah mikir dewe, tiba-tiba minta ujian. Saya soal ngono tok ayo iso rek. Gampang lek gawe saya. Tapi tidak pernah daftar, kira-kira diterima apa enggak? Dapat ijazah apa enggak? Ya apa doa orang kafir tidak pernah daftar kok minta masuk surga. Malaikat tidak kenal sapa sampean iki katanya. Ora tahu ketok kok ada catatan Quran. Nami panjenengan niku mboten enten dirose malaikat. Lah kok pengen melebet ngriki mboten angsal pun. Ke tempat lain saja tidak pakai daftar. Tempat apa yang tidak pakai daftar? Neraka tidak pakai daftar boleh masuk sana. Kan enak kalau begitu kan? Maka di sini wa huwa mu'min, dia termasuk orang yang beriman. Apa yang terjadi? Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka akan mendapati amalan mereka itu mashkura, dalam artian apa? Diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu sifat Allah itu apa? Asy-syakur, yang maha
Bersyukur dalam artian apa? Bersyukur di sini kalau ada orang berbuat baik, Allah akan berterima kasih. Itu bersyukur. Nah, maka di sini sekalian disebutkan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dan Allah tidak akan mengecewakan. Sekarang tinggal dilihat niat kita dunia atau akhirat. Dan Anda perlu tahu, kalau Anda meniatkan dunia, akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau Anda meniatkan akhirat, dunia pasti katut. Pasti sudah, tidak usah khawatir. Maka silakan pilih. Mau milih dunia yang akhiratnya keteteran, atau milih akhirat yang dunia pasti ikut di belakang kita. Pilih yang mana? Cuma milih akhirat ini tantangannya berat gitu ya. Kadang-kadang ada orang kita kasih sesuatu, orangnya tidak tahu, tidak terima kasih, jurati orang gerundel ya, dikasih tidak terima kasih. Nah, karena apa? Taruhan kita adalah kehidupan akhirat. Ada lagi yang lainnya. Ini hadis sering kami sampaikan, termasuk pada pembukaan kita waktu itu ya, sebelum pengajiannya ada pembukaannya. Itu ada 3 orang yang amalannya luar biasa. Ternyata 3 orang ini justru yang pertama kali masuk neraka. Iya kan? Siapa mereka? Yang pertama mujahid, orang yang mati syahid. Yang kedua orang yang gemar ataupun pandai membaca Al-Quran. Dan yang ketiga seorang yang dermawan. Ketika sampai di akhirat, ini pun menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa malaikat pun tidak tahu apa yang kita niatkan. Jangankan manusia, malaikat itu tidak tahu kita ini niatnya ikhlas atau tidak. Yang penting ditulis dulu. Sholat ditulis sholat, puasa tulis puasa, sodako tulis sodako. Mengenai niatnya nanti yang bisa mengkoreksi siapa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja tidak tahu. Lah masa kita suruh ngurusin niatnya manusia? Hati-hati loh Ustadz. Antum kalau di sana dimanfaatkan, ya alhamdulillah dimanfaatkan. Berarti apa? Berarti kita bisa memberi manfaat. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat. Jadi kalimat antum dimanfaatkan, tambah senang saya. Berarti insya Allah saya bisa memberi. Dan kalimat itu tidak pantas itu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ini datang ke majelis antum sekedar cari ini. Tidak urusan. Sakarpe sudah. Mau datang ke sini mau ngapain terserah. Yang penting kita tidak dibebani oleh Allah untuk menilai niatannya manusia. Mujahid, qari Quran, mutasaddiq, orang yang gemar bersedekah. Ketika sampai di akhirat, tulisannya sedekah, tulisannya syahid, tulisannya baca Quran. Allah tanya, hambaku yang mati syahid sini, dulu waktu di dunia kamu ngapain? Dia bilang, ya Allah, saya berjuang di jalanmu sampai akhirnya saya mati syahid. Allah bilang, kamu berdusta. Kamu berdusta. Karena apa? Ternyata kamu berjuang di jalanku sampai mati syahid, tujuanmu kepingin dibilang seorang yang jari. Jari itu pemberani, kendel. Dan Allah katakan apa? Wa qad qila, dan sudah disebut. Kamu dapat sebutan itu. Itu menunjukkan apa? Karena yang dia inginkan sekedar sebutan, Allah kasih dia sebutan itu. Bahkan mungkin khusus Allah ciptakan manusia untuk menyebut dia sebagai asyahid. Supaya apa? Supaya dia tidak kecewa. Karena yang dia cari sebutan tadi, Allah ciptakan sekelompok manusia yang akan nyebut dia dengan gelar syahid. Tapi ternyata tidak diterima sama Allah, amalnya masuk neraka. Yang kedua pun sama. Orang yang rajin baca Quran, dibilang kamu ngapain? Dibilang saya rajin baca Quran. Ternyata dia sekedar kepengen disebut sebagai qori, orang yang bacaannya bagus. Dan Allah katakan, kamu telah dapatkan sebutan itu. Menunjukkan apa? Apa yang kita cari sama Allah pasti dikasih. Akhirnya pun masuk neraka karena niatannya tidak ikhlas karena Allah. Yang ketiga, yang gemar sodakoh. Bayangkan nih, sodakoh terus. Ditanya sama Allah, kamu melakukan apa di dunia? Dia bilang, tidak ada jalan untuk sodakoh kecuali aku bersodakoh di jalan itu. Allah katakan, kamu berdusta. Akan tetapi kamu bersodakoh supaya kepingin dibilang Jawad. Jawad itu dermawan, loman. Dan Allah katakan, kamu telah mendapatkan sebutan itu. Ya maka ya cukup, bayaranmu ya cuma sebutan itu toh. Akhirat dapat apa? Oh, jangan keras-keras, bahaya. Ya sudah begitu memang. Di akhirat nanti dapat neraka. Karena apa? Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu murni ikhlas karena Allah.
Maka Rasulullah sebutkan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia akan mendapatkan loh ya. Jadi tidak usah khawatir, Anda dapat sesuai dengan apa yang Anda niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia kejar, awimra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia tuju. Ceritanya begini, di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki, tidak ada niatan untuk hijrah, tidak ada, dari Mekah ke Madinah. Ternyata perempuan yang mau dia nikahi itu ternyata perempuan ini ikut rombongan hijrah. Akhirnya dia mikir, saya tidak hijrah, nanti calon istri saya ini dipek orang. Maka caranya bagaimana? Saya harus ikut rombongan hijrah, ikut hijrah. Dapat tidak dia perempuan itu? Dapat. Tapi kemudian apa yang dia dapatkan setelah itu? Ya tidak ada keutamaan hijrah mengikuti Allah dan Rasulnya. Sama seperti kita sekarang, cari ilmu, sholat, sodakoh, sesuai dengan apa yang kita tuju. Maka jangan sampai salah niat karena percuma. Anda niat salah atau niatnya benar, capeknya sama. Sholat dengan imam yang sama, misalkan sholat maghrib tadi 7 menit, Anda ikhlas ataupun tidak ikhlas, itu tetap 7 menit. Tapi yang ikhlas insya Allah 7 menit menghasilkan pahala, yang tidak ikhlas 7 menit menghasilkan capek saja, tidak ada pahalanya. Nah maka milih mana? Milih ikhlas apa enggak? Ya sudah, tidak ada pilihan lain, mau apa? Tidak ikhlas ya rugi dewe gitu loh ya. Sama seperti Anda kena musibah, sabar tidak sabar musibah tetap datang. Dan Anda sabar ataupun tidak, Anda tidak bisa merubah musibah itu. Maka pilihannya tidak ada pilihan lain. Ya wis terpaksa sabar aja wis. Kata apa kak sabar lagi kan? Mau apa? Maka kita latih diri kita ini untuk senantiasa bisa bersabar. Kemudian hadirin sekalian, di sini ada disebutkan beberapa jenis hijrah. Yang pertama, hijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Yang kedua, hijrah meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Yang ketiga, hijrah untuk beramal, untuk kerja. Dan itu macam-macam, ada banyak di sini. Akan tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Dan Rasulullah katakan, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah ini apa? Pembebasan kota Mekkah dari tangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, maksudnya apa hadis ini? Apa tidak boleh kita hijrah setelah itu? Apa maksudnya hadirin? Ayo ibu-ibu. Biasa ibu-ibu yang tahu ini. Kan yang sering pengajian ibu-ibu ya. Apa maksudnya, Bu? Tidak ada lagi hijrah setelah kota Mekkah ditaklukkan. Apa? Begini. Sebelum kota Mekkah ditaklukkan, orang Mekkah yang beriman itu memiliki tanggungan untuk berhijrah meninggalkan Mekkah menuju Madinah, yang di Madinah itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seakan-akan Rasulullah katakan setelah Fathu Makkah, maka tanggungan hijrah itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena antara Mekkah sama Madinah sama saja, sama-sama negeri muslim. Sebelumnya kalian diperintahkan berhijrah untuk apa? Meninggalkan negerinya orang kafir ini supaya kalian tinggal bersama orang-orang muslim di Madinah. Tapi sekarang setelah Mekkah dibuka, berarti sama antara Mekkah sama Madinah juga sama-sama negeri muslim. Nah, maka artinya itu ya. Jadi jangan salah paham seakan-akan oh tidak ada lagi hijrah. Silakan azan, kita lanjutkan setelah al-azan.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita lanjutkan lagi 3 jenis hijrah. Yang pertama, sampai mana dari terakhir tadi? Oh, tidak ada hijrah selepas Fathu Makkah. Penjelasannya seperti itu ya. Sekarang hijrah yang pertama, al-qismul awal hijratul makan, berpindah secara tempat. Dan ini disyariatkan sampai kiamat. Untuk apa? Fa an yantaqil al-insanu min makanin yakthuru fihi al-ma'asi wa yukthiru fihi al-fusuq wa rubbama yakunu al-baladu kufr ila balad la yujad fihi dhalik. Disyariatkan pindah dari suatu negeri atau tempat yang banyak perbuatan maksiat di sana, untuk pindah ke tempat yang tidak ada atau minimal lebih sedikit maksiatnya dibanding tempat sebelumnya. Ini disyariatkan. Nah, karena apa? Karena khawatir kalau kita tetap tinggal di sana itu akan merusak agama kita. Karena mohon maaf, hidup sendirian dalam keadaan terkucil dalam masalah keyakinan itu berat, tidak semudah yang difikirkan. Saya di kampung ini saja tidak apa-apa kok, gak apa-apa wis, cek dicing ora apa-apa, gak diundang, gak disopo ora apa-apa. Mungkin Anda tidak apa-apa, tapi Anda perhatikan, Anda punya anak. Nah, mungkin anak kita ini yang kemudian khawatirnya apa? Terpengaruh, khawatirnya terpengaruh. Ini ada cerita, dan ini cerita bukan cerita dongeng. Panjenengan kenal Ustadz Faiz Al bin Said rahimahullah ta'ala, ini beliau meninggal dunia sudah. Ini di rumahnya tidak beli TV karena khawatir pengaruhnya TV terhadap anak-anaknya. Ini zaman dulu belum ada TV-TV Islam ya, belum ada TV-TV apa? TV-TV sunnah belum ada. Sekarang sudah banyak alhamdulillah. Akhirnya tidak beli TV. Ini anaknya baru kepingin nonton TV, Bu. Suatu hari waktu mau berangkat sekolah, ini anak sudah mandi, sudah sarapan, tinggal diantar berangkat sekolah. Ternyata anaknya tidak ada. Tidak ada. Waduh, telat ini katanya Ustadz Faiz Al bin Said ini. Ternyata apa, Bu? Nonggo di rumah tetangga lihat TV. Katanya Ustadznya, kata Ustadz Faiz, ya Allah, tidak tak belikan TV di rumah, saya iso nonton nang omahe tonggo. Nah, berarti mendingan apa? Mendingan saya belikan di rumah, saya bisa kontrol apa yang dia lihat dibanding dia nonton di rumah. Nah, ini menunjukkan apa? Mungkin orang tuanya kuat, tapi anaknya, kan kita khawatir anak kita terpengaruh. Nah, maka di sini hadirin sekalian, menjadi wajib hukumnya pindah tempat dari tempat yang banyak maksiat kepada tempat yang lebih sedikit atau tidak ada sama sekali, kalau memang kita tidak punya hujjah. Tidak punya hujjah. Hujjah itu apa? Gampang terpengaruh, tidak punya agama yang kuat. Tapi kalau kita punya niatan bisa merubah, tapi ingat, niat ini hadirin bukan sekedar niat dalam hati, tapi niat yang Anda punya target. Setelah sekian bulan misalkan, saya harus bisa merubah apa? Setelah 1 tahun, saya punya kemajuan apa di kampung itu? Bukan sekedar niat tok, niat, tapi sambil jalan, ya wes berubah, alhamdulillah, gak berubah, gak popok loh. Tidak bisa. Nah, maka kalau Anda punya niat merubah, dan Anda punya kemampuan itu, maka hijrah tidak wajib. Karena apa? Keberadaan Anda di kampung itu lebih bermanfaat dibanding ketika Anda pindah. Begitu ya, bisa difahami ya. Yang pertama jadi pindah secara tempat. Dan ini ada, saya minta waktu sedikit lagi, ada secara khusus lagi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyebutkan mengenai hukum pindah ke negeri orang kafir. Bagaimana hukumnya? Jadi sudah enak-enak di Indonesia gini, walaupun Indonesia ini dibilang negara Islam yang tidak bisa juga ya. Cuma kan minimal kita tidak diganggu di sini, mengamalkan Islam itu dikasih keluasan. Tidak ada dilarang azan, kecuali kemarin saja itu keblinger satu Cina itu di Gites itu rupanya ya. Di sini kan juga banyak gereja kan, dari sini banyak gereja, kita juga banyak masjid, tapi kan tidak apa-apa kan, tidak ada pernah
konflik. Kita tidak melarang mereka, juga mereka tidak melarang kita. Kalau sampai dilarang, itu seperti yang kejadian di mana, Tanjung Balai ya, itu langsung berapa vihara yang dibakar itu? Udah berapa? 18 atau berapa itu vihara dibakar, dirusak. Ya itu karena memang mereka keblinger gitu loh. Kok ini memang kita yakin mayoritas itu wajib menghargai minoritas. Kita kan mayoritas, wajib kita hargai minoritas. Tapi minoritas harus sadar diri siapa mereka gitu. Kadang-kadang mentang-mentang kita toleransi, mentang-mentang kita ini apa? Menghargai mereka, mereka tidak tahu diri. Dikaiyatin jaluk, oh, dikasihkan tidak remplonya. Tidak usah Pak, kalau dikai terus Pak, kurang ajar lama-lama. Apalagi sudah mereka ini sudah mulai muncul sekarang. Sebagian di antara mereka itu mulai ditokohkan. Dan sayangnya orang Islam kebanyakan yang keblinger. Sesama Muslim diusir dari masjid, yang kafir dimasukkan masjid suruh ceramah. Wih ini sudah ruwet, sudah ruwetnya itu W-nya pakai tasydid itu, ruwet gitu. Saking nemen nih ruwetnya itu. Lah bayangkan ini ada ustadz mau ceramah ke suatu daerah diboikot, di demo, tidak boleh datang, ustadz Wahabi katanya. Tapi ketika si Nasoro jelas-jelas kafir, tujuannya pun bukan tujuan agama, tujuannya partai politik, disambut di masjid kasih sorban hijau, suruh naik mimbar. Orang Islam dengarkan sambil gini-gini, masuk akal. Masuk akal dari akal yang mana itu? Akalnya udang mungkin. Astagfirullah. Ini dikat aja kalau bahaya ya. Tapi tidak apa-apa. Sudah. Maka bagaimana hukum kita pindah ke negerinya orang kafir? Yang pertama, ada 3 syarat. Kalau kita mau kerja ke, misalkan ke negerinya orang kafir, kerja ke Australia, atau kita mau kerja ke Singapura, kita mau kerja ke Taiwan, Anda dulu mana? Jepang, itu syaratnya harus terpenuhi. Kalau enggak, balik ke sana tobat dulu. Balik lagi ke sana ya, dites nanti. Syarat yang pertama, an yakuna indahu ilmun yadfa' bihi syubhat. Wajib punya ilmu yang nanti dengan ilmu itu tadi dia bisa membentengi diri dari syubhat yang terjadi. Misalkan ke Jepang, orang Jepang itu kan minum arak itu biasa ya, minum arak biasa. Maka nanti ketika seorang Muslim masuk ke Jepang, di sini arak haram, sampai sana kalau sedikit tidak apa-apa mas. Jepang kan dingin, biar nanti sampean bisa tetap organ tubuh itu tidak membeku gitu loh. Maka dihangatkan dengan arak. Akhirnya mulai bingung, oh mungkin darurat ini ya, darurat oleh paling. Syubhat. Gara-gara apa? Tinggal di tempatnya orang-orang yang memang penuh dengan perbuatan itu. Kalau tidak punya ilmu untuk menolak syubhat, maka tidak boleh berangkat. Karena lebih penting agama kita dibanding kita cari uang. Penting mana? Ya dua-duanya penting sih ya. Cuma tetap agama lebih penting. Maka tidak nang Jepang tidak paten gitu loh. Yang penting agama saya, anak-anak saya, istri saya selamat. Dibanding saya berangkat ke sana, istri di rumah tidak ada yang ngatur, akhirnya istrinya suka kelayapan kemana-kemana, akhirnya muncul ucapan yang tidak baik, muncul fitnahan, anaknya tidak terlalu terurus, akhirnya menjadi anak yang kurang sopan, kurang ajar, itu kan menjadi masalah. Maka itu yang pertama, wajib hukumnya punya ilmu. Karena mohon maaf, ini ayat tidak bisa dirubah. Ayatnya apa? Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani dan masuk dikiaskan semua agama selain al-Islam itu tidak akan ridho sampai kalian ikut agama mereka. Jadi jangan percaya sudah. Kalau ada orang sok-sok ngomong HAM, kemudian ngomong kesamaan antar sesama manusia, toleransi, kasih sayang, itu bullshit itu. Omong kosong. Sekarang kalau ada suruh milih, lebih percaya omongannya pejuang HAM atau percaya omongannya Allah yang tidak pernah berdusta? Percaya mana? Ibu-ibu, kok lemes lagi ibu-ibu, ya Allah. Saya ini Bu, lebih milih bapak-bapak yang lemes dibanding ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini mau lemes, tidak saya pedulikan sudah. Tapi ibu-ibu yang tak lihat terus dari tadi, maka jangan lemes, yang semangat Bu ya, mendelik Bu. Nah sudah.
Maka lebih pilih mana? Sampean percaya omongannya pejuang HAM yang bullshit, omong kosong itu, atau firman Allah? Lebih pilih yang mana? Firman Allah. Allah katakan tidak akan pernah mereka ridho. Gitu kok berani-beraninya milih pemimpin orang kafir. Kalau mereka jadi digites kita bisa-bisa. Tidak mungkin tidak sudah. Tidak mungkin tidak. Maka gitu kok, oh itu kan zaman dulu Ustaz. Zaman sekarang ini sudah apa? Humanisme. Humanisme model apa? Sebelum mereka ngomong humanisme, Rasulullah ngajarin kita tentang humanisme itu. Tidak usah ngawur. Jangankan sama manusia, sama hewan saja diajari. Apa? Tidak boleh miara kucing kalau tidak bisa kasih makan dengan baik. Burung termasuk. Burung, hati-hati yang hobi burung. Rasulullah katakan kalau mau nyembelih hewan, bagaimana? Pisaunya diapain? Tajamkan. Biar apa? Tidak tersiksa. Itu sama binatang. Lah apalagi sama. Lah kok seakan-akan mereka sekarang baru datang ngajarin kita HAM. Ente garemin lautan. Keliru, soalnya sasin diuyai. Mau apa gitu ya? Itu yang pertama, harus punya ilmu. Karena hati-hati kalau tidak punya ilmu, minimal mereka itu akan merusak akidah kita yang kokoh. Akhirnya menjadi orang-orang yang sok toleran. Anda tahu ucapannya Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rabi rahimahullah taala. Beliau katakan apa? Mengenai ayat tadi, tidak akan ridho orang Yahudi, orang Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya dia mengatakan, maka dari sini sedekat apa kalian dengan orang kafir, kadarnya ya, maka itu menunjukkan kadar kejauhan kalian kepada Allah. Sama orang kafir semakin dekat berarti sama Allah semakin jauh. Itu tidak bisa dipungkiri sudah. Tidak bisa dipungkiri. Lek sama orang kafir rangkulan, sama orang Islam ilo-iloan. Sama orang kafir mempersilahkan masuk, sama orang Islam ngusir. Sama orang kafir mempermudah urusan, orang Islam dipersulit. Nah sekarang coba bayangkan saja, pembakar vihara Tanjung Balai sekarang masuk penjara semua sudah. Tapi pembakar masjid di Tolikara masuk istana makan siang bareng presiden. Hah? Ini masuk apa enggak ini? Yang bakar vihara kemarin di Tolikara, di Tanjung Balai itu masuk penjara sudah. Beberapa orang provokatornya. Sementara yang bakar masjid, ketika orang Islam sholat id, bakar masjidnya, dirusui, dilemparin batu, ditundang ke istana. Lagi itu kok masih mau berharap sama orang kafir? Ini masih muslim loh, ini pemimpin kita. Dan kita yakin beliau pemimpin muslim yang baik. Itu muslim pun masih seperti itu. Lah apalagi hati-hati sudah. Apalagi kafirnya aseng-aseng gitu. Aduh, luwe nemen ya. Syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi apa? Harus punya ilmu untuk membentengi diri dari syubhat. Syarat kedua, an yakuna indahu dinun yahmihi minasyahawat. Harus punya kekuatan agama supaya tidak tertarik tipu daya syahwat. Kalau tadi ilmu menghalangi syubhat. Kalau sekarang kekuatan agama untuk menghalangi syahwat. Karena mohon maaf, Indonesia ini masya Allah top, luar biasa, bagus. Di tempat kita ini ada laki-laki masukin perempuan ke rumahnya yang kita tidak kenal, itu orang kampung sudah bingung sudah kan? Itu bagus. Tapi kalau Anda sampai luar negeri itu biasa. Ini kan syahwat ini. Maka kalau tidak punya agama yang kuat, maka khawatirnya nanti terpengaruh dalam urusan syahwat. Maka yang kedua syaratnya itu agamanya harus kuat, yang membentengi dia dari dorongan syahwat. Syarat yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalik. Kalau pergi ke luar negeri harus ada perlunya, iseng tidak boleh. Nah, ini kami ingatkan. Ya rotok keras jadi tidak apa-apa ya. Tapi sekali lagi saya ucapkan, saya ulang berkali-kali, cocok silakan pakai. Tidak cocok buang saja sudah. Tidak usah ruwet-ruwet gitu loh ya. Keluar negeri ke negeri kafir harus ada perlunya. Perlu itu apa? Memang Anda perlu bekerja, atau Anda perlu berobat, atau mungkin ada ilmu mereka yang Anda perlu pelajari. Tapi kalau iseng, ada uang lebih jalan-jalan ke Australia, haram, tidak boleh. Tidak boleh. Ini kebanyakan orang Indonesia ini yang OKB itu, iya itu gaya tok gitu loh. Ya mbok Anda berangkat umroh itu lu enak gitu loh.
Daripada sekedar jalan-jalan ke negerinya orang kafir, nanti bangga, wih Australia loh, luar biasa. Padahal orang Kristen itu loh. Akhirnya apa? Membanggakan orang kafir dibanding orang Islam. Indonesia ini Islam tok tapi Jawa mbek jorok loh. Itu kan gara-gara apa? Anda melihat sesuatu yang sebelumnya tidak perlu Anda lihat. Jadi keluar negeri sekedar iseng, jalan-jalan, apalagi honeymoon. Honeymoon ngertos Bang, ngeletih ngeri. Honeymoon itu madu manis nih. Honeymoon itu bulan madu yang baru nikah itu ya. Jadi yang baru nikah itu biasanya kan honeymoon. Honeymoon mana? Ke Yunani. Astagfirullahaladzim. Honeymoon itu istri diajak ibadah. Itu benar. Honeymoon kok diajak maksiat. Diajak nonton tari perut di Yunani. Diajak nonton apa lagi? Astagfirullahaladzim. Ya enggak tahu honeymoon yang pertama, kedua, ketiga, keempat terserah yang keberapa lah. Yang penting jangan sampai honeymoon yang ke negeri orang kafir. Maka yang ketiga, kalau memang mau pergi ke tempatnya orang kafir, syaratnya yang pertama harus punya ilmu biar tidak terpengaruh dengan perkara syubhat. Yang kedua, agamanya harus kuat biar tidak terpengaruh masalah syahwat. Yang ketiga, memang kita perlu berobat, cari ilmu atau kerja atau yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.